Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji, serta rekan-rekan mahasiswa yang hadir. Perkenalkan, saya Yunita Duyanti dengan nomor pokok mahasiswa 2303302210046 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Return on Asset terhadap Audit Delay, studi kasus pada perusahaan industri logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah metodologi penelitian di bawah bimbingan Ibu Anita Dwi Utami, SEMAK CBSB. Izinkan saya memaparkan proposal ini dalam waktu yang telah disediakan. Baik, yang pertama adalah latar belakang, di mana perusahaan industri logam dan mineral merupakan salah satu pilar utama yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Salah satu emiten yang mengalami kondisi ekstrim adalah PT HK Metals Utama Tbk atau HKMU. Akibatnya penurunan efisiensi aset, nilai ROA perusahaan terus merosot dari minus 32,47% pada tahun 2021 menjadi minus 16,89% pada tahun 2022 dan terus dalam kondisi rugi. Tekanan finansial yang berat ini berimplikasi langsung pada membengkaknya audit delay melampaui batas kewajaran OJK lebih dari 180 hari yang berujung pada suspensi perdagangan saham oleh BEI sejak Juli 2023. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, bagaimana pengaruh return on asset terhadap audit delay pada perusahaan industri logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Untuk tujuan, yaitu untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh return on asset atau ROA terhadap audit delay pada perusahaan industri logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Selanjutnya ada landasan teoritis. Landasan teoritis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Green Theory, menjelaskan hubungan prinsipal agen di mana asimetri informasi dan konflik kepentingan memengaruhi perilaku pelaporan. Auditor hadir sebagai pihak ketiga yang memverifikasi laporan manajemen. Ketika ROA negatif, biaya keagenan meningkat dan proses audit menjadi lebih panjang. Jensen dan Meckling 1976, Fahmi 2016. Yang kedua ada Middle Theory. Auditing adalah proses sistematis memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan kegiatan ekonomi untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Mulyadi 2021, Arens et al. 2016. Yang terakhir ada Apply Theory. Return on Asset dan Audit Delay ROA mengukur keandalan tata kelola manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari total asetnya. Menurut Alexander Tian 2022, untuk audit delay, rentang pengerjaan penandatanganan opini audit independen sejak tanggal tutup buku per 31 Desember, Aston et al. 1987. Selanjutnya ada kerangka pemikiran penelitian. Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara dua variabel, profitabilitas yang diukur dengan ROA sebagai variabel independen, serta audit delay sebagai variabel dependen. Dalam kerangka ini, ketika ROA positif dan tinggi, laporan keuangan cenderung lebih mudah diverifikasi oleh auditor. Sebaliknya, ketika ROA negatif seperti yang terjadi pada HKMU ini, auditor perlu melakukan prosedur yang lebih mendalam, termasuk evaluasi going concern, sehingga proses audit memakan waktu yang lebih lama dan audit delay menjadi lebih panjang. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H1, return on asset atau ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap audit delay pada perusahaan industri logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai 2025. Mohon maaf, itu salah.
salah penulisan. Artinya, semakin rendah nilai ROA, semakin besar juga kerugiannya. Maka audit delay akan semakin panjang. Yang selanjutnya ada populasi teknik sampling dan sampel penelitian. Yang pertama ada populasi penelitian, di mana ada 45 perusahaan industri logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Mohon maaf. Yang kedua ada teknik sampling, metode penarikan sampel menggunakan purposive sampling atau non-probability sampling, yaitu kriteria spesifik kelayakan kepatuhan pelaporan keuangan terstruktur yang relevan dengan audit delay. Yang ketiga ada sampel penelitian, 6 perusahaan dikali 5 tahun pada tahun 2021 sampai 2025 data sampel. Yang selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Penelitian ini melibatkan 2 variabel dengan operasionalisasi sebagai berikut. Yang pertama ada return on asset sebagai variabel independen. Return on asset diukur dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aset dan dikali 100%. Skalanya ini adalah rasio. Yang kedua, ada audit delay sebagai variabel dependen atau Y, diukur sebagai selisih hari antara tanggal diterbitkannya laporan auditan independen dikurangi tanggal laporan keuangan tahunan per 31 Desember. Skalanya pun sama, rasio. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Saya mulai dari tahap yang pertama, yaitu analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Yang ketiga ada uji autokorelasi, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpanan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Yang ketiga ada analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen. Bila nilai Y, variabel independen dimanipulasi atau diubah-ubah atau dinaik turunkan. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Yaitu untuk keterangannya Y adalah audit delay, A nilai konstanta, B koefisien regresi, X return on asset, E error of term. Dan yang terakhir ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi atau R kuadrat pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model statistik dalam menerangkan variasi variabel terikat atau dependen. Dan yang terakhir ada pengujian hipotesis yang dilakukan melalui 2 jenis uji. Yang pertama, uji parsial atau uji T. Menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Yang kedua, ada uji simultan atau uji F. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Baik Ibu, demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh return on asset atau ROA terhadap audit delay pada perusahaan industri logam dan mineral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2021-2025 dengan studi kasus terfokus pada PT HK Metals Utama Tbk atau HKMU.
Maka dari itu, saya sangat terbuka dan dengan rendah hati memohon masukan, koreksi, dan arahan dari Ibu, baik yang menyangkut substansi teori, metode penelitian, maupun penulisan proposal agar penelitian ini jauh lebih baik dan layak untuk dilanjutkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.